Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Bertemu lagi setelah kegiatan pindah golongan pekan kemarin. Berarti sekarang pekan ke-8 latihan pramuka wajib kelas 10. Nah, setelah teman-teman resmi kemarin dilantik menjadi seorang pramuka penegak, maka adik-adik atau teman-teman sudah berhak untuk menempuh atau mengujikan syarat-syarat kecakapan umum maupun syarat kecakapan khusus pada pramuka penegak. Jadi pada kesempatan ini, Kak Udin memberikan kesempatan kepada seluruh anggota pramuka penegak SMK PRG 2 Sidoarjo, bukan hanya anggota Dewan Ambalan, untuk menempuh pramuka penegak Bantara. Nah, apa saja yang harus adik-adik selesaikan atau yang teman-teman ujikan agar dapat mendapatkan TKU pramuka penegak Bantara. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di buku SKU Pramuka Penegak. Nah, ini buku panduan penyelesaiannya ya. Jadi apa saja yang harus adik-adik atau teman-teman tempuh atau teman-teman selesaikan agar dapat mendapatkan pramuka penegak Bantara. Kurang lebih ada 23 poin 23 poin yang harus ada diselesaikan yang meliputi pengembangan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual, dan pengembangan fisik. Jadi ada 5 area pengembangan yang terdiri dari 23 poin. Nah, bagaimana pelaksanaan ujiannya? Jadi karena selama pandemi biasanya kalau angkatan kemarin itu dengan mengirimkan video penjelasan poin-poin yang harus mereka jawab. Nah, dalam menguji SKU, penguji harus mengetahui bagaimana kondisinya. Kalau seperti pandemi ini tidak mungkin untuk kita tatap muka secara umum, mungkin nanti kita akan rencanakan bagaimana penyelesaiannya ya. Apakah nanti tetap menggunakan secara virtual atau tatap muka terbatas. Nanti akan kita diskusikan bersama. Kita ambil keputusan bersama. Nah, ada 23 poin yang harus ada diselesaikan. Yang poin pertama yaitu areal pengembangan spiritual, di mana poin keagamaan dibagi menjadi beberapa butir. Nah, yang pertama agama Islam. Ada kurang lebih 6 butir yang harus teman-teman selesaikan. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan makna rukun iman dan Islam. Butir yang kedua mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Yang ketiga mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Yang keempat tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah. Yang kelima dapat membaca doa ijab qabul zakat. Yang keenam dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Itu untuk agama Islam. Nah, dari keenam poin tersebut, apa yang harus adik-adik selesaikan? Yang pertama, teman-teman harus dapat menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Bukan membaca ya, sekali lagi menyebutkan. Yang kedua, dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam rukun iman. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam rukun Islam. Dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah setiap saat melakukan sholat wajib dan dilanjut dengan sholat sunnah. Menyebutkan minimal 5 jenis sholat sunnah dan tata caranya. Dapat menjelaskan hikmah puasa. Dapat menjelaskan jenis-jenis puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Dapat menjelaskan syarat wajib puasa. Dapat menjelaskan syarat sah puasa. Dapat menjelaskan rukun puasa, dapat menjelaskan rukun puasa, dapat menyebutkan hukum merawat jenazah, dapat menyebutkan tata cara merawat jenazah,
dapat menyebutkan doa ijab kabul zakat fitrah. Yang ke-15 dapat menyebutkan dan menjelaskan sebuah hadis. Nah, ini 15 poin yang harus teman-teman capai ketika ingin lolos atau dinyatakan lulus pada poin pertama. Itu yang untuk beragama Islam. Untuk yang beragama Katolik ini menyesuaikan, untuk yang beragama non-Islam ini menyesuaikan dilaksanakan kepada tokoh agama atau guru agama atau orang tua masing-masing. Untuk poin-poinnya sudah ada di buku SKU-nya ya. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu areal pengembangan emosional. Yang isinya, yang poin kedua, berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Nah, pencapaian pengisian SKU, teman-teman harus berani mengemukakan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Yang kedua, dapat mengungkapkan alasan. Dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung teman, tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik, dapat membaca perasaan teman. Nah, poin ketiga masih pada areal pengembangan emosional. Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nah, pencapaiannya apa? Teman-teman harus dapat memahami tata tertib berdiskusi. Turut aktif dalam suatu proses diskusi. Kemudian poin 4 sudah masuk pada areal pengembangan sosial, di mana dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Pencapaiannya apa? Anda teman-teman harus selalu mengingatkan anggota lain untuk menunaikan kewajiban agamanya. Tahu cara bersikap ketika orang lain melakukan kewajiban agamanya. Poin kelima masih areal pengembangan sosial, yaitu mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan ini biasanya rapat-rapat maupun kegiatan latihan mingguan. Poin ke-6, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari hasil usaha sendirinya. Nah, capaiannya yaitu membayar iuran kepada gugus depan setiap kali latihan mingguan dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Ini biasanya jadi teman-teman dibagi berkelompok atau bersangga melaksanakan kegiatan wirausaha selama 1 bulan atau berapa minggu. Nah, itu nanti hasil uangnya digunakan untuk membayar iuran kepada gugus depan. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Capaiannya selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Poin ke-8, telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Pencapaiannya apa? Aktif dan terlibat dalam sangga kerja kegiatan Ambalan. Jadi teman-teman ikut serta aktif mensukseskan kegiatan yang ada di Ambalan. Yang ke-9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Nah, biasanya dibuktikan tanda tangan Pak RT atau Pak RW sekitar. Yang ke-10, poin terakhir pada areal pengembangan sosial, yaitu dapat menampilkan kesenian daerah di tempat umum minimal 1 kali. Jadi nanti adik-adik perseorangan maupun berkelompok menampilkan salah satu kesenian daerah yang ditampilkan di depan umum, misalnya saat kegiatan pentas seni maupun kegiatan lainnya. Kita beralih ke poin 11 yang sudah masuk pada areal pengembangan intelektual, yaitu yang pertama, mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka, di mana teman-teman dituntut dapat menyebutkan nomor surat keputusan Presiden tentang AD atau Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dapat menyebutkan nomor surat keputusan Ketua Kuartir Nasional tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Yang terakhir yaitu dapat menyebutkan pasal-pasal pokok tentang tujuan, tugas pokok, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Poin ke-12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Yaitu teman-teman di mana harus dapat menyebutkan pendiri kepramukaan dunia siapa saja, sejarah pramuka dunia, dan buku-buku yang dihasilkan oleh Baden-Powell. Yang kedua,
dapat menceritakan masuknya pramuka ke Indonesia, bagaimana proses kepramukaan atau kepanduan masuk ke Indonesia, siapa yang dibawa dan bagaimana proses perkembangannya. Kemudian yang ketiga dapat menceritakan perkembangan pramuka di Indonesia sampai saat ini. Jadi bagaimana perkembangan mulai dari lahirnya pramuka sampai saat ini. Poin ke-13 dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Dalam suatu pengembaraan, pembina dapat memberikan tugas seperti memperkirakan waktu tanpa melihat jam, menjelaskan bagian-bagian dari kompas, azimut, dan back azimut. Nah, ini resistance dan insertion membaca dan membuat tanda jejak. Ini biasanya poin ke-13 kita buat pengembaraan. Jadi penjelajahan kalau bahasa penghalangnya. Kemudian poin ke-14 dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman harus dapat menyebutkan butir-butir Pancasila dan menyampaikan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasiannya atau pengamalannya. Poin ke-15 yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB, di mana teman-teman harus dapat menjelaskan kepengurusan ASEAN, nama Sekretaris Jenderal ASEAN, alamat Sekretariat ASEAN, serta organisasi-organisasi yang berada di bawah ASEAN. Kemudian dapat menjelaskan kepengurusan PBB, nama Sekretaris Jenderal PBB, alamat Sekretariat PBB, serta organisasi-organisasi di bawah PBB. Poin ke-16 yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan, menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan. Ini biasanya dijadikan satu dengan poin yang tadi ya, dapat membayar iuran. Yang poin ke-17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Biasanya teman-teman membuat TTG, teknologi tepat guna. Bukan penjernihan air lagi, tapi yang lainnya. Kemudian poin 18 dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu teman-teman harus dapat menggunakan simpul dan ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa saja yang bisa dimanfaatkan dan memanfaatkan tali temali dan pioneering. Kemudian pengembangan area yang terakhir yaitu area fisik. Poin 19, selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan menguasai satu cabang olahraga tim. Teman-teman harus minimal 1 seminggu sekali melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan renang gaya bebas dengan benar, dapat menjelaskan peraturan permainan satu cabang olahraga bertim. Nah, biasanya kita laksanakan renang di mana nanti biasanya guru olahraga yang menilainya. Apakah teman-teman layak atau belum? Poin ke-20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Yaitu teman-teman harus dapat menjelaskan di depan ambalannya tentang perkembangan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan. Yang ke-21 dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturan kepada anggota sangganya. Ini teman-teman dituntut untuk dapat menjelaskan 15 gerakan baris berbaris di depan anggotanya, kemudian dapat memimpin baris berbaris. Poin ke-22 dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Nah, teman-teman harus dapat menyebutkan sedikitnya 3 penyakit infeksi dan penyebabnya, dapat menyebutkan sedikitnya 3 penyakit degeneratif dan penyebabnya. Yang terakhir dapat menyebutkan sedikitnya 3 penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Poin terakhir area pengembangan fisik yaitu ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Yaitu aktif dalam mengikuti kegiatan perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Itu tadi 23 poin yang harus teman-teman selesaikan agar dapat menyandang gelar atau tingkatan mencapai tingkatan pramuka penegak bantara. Dalam adat ambalan kita ada peraturan untuk mengisi SKU itu dilaksanakan sebanyak atau maksimal 1 hari 3 poin. Jadi 1 hari maksimal teman-teman bisa menyelesaikan 3 poin. Lebih dari itu tidak bisa karena yang mengatur adat. Nah, untuk pengajuan pengujian SKU teman-teman wajib menggunakan seragam pramuka. Untuk tugas pertemuan ke-8 ini, teman-teman harus
bermusyawarah dengan teman-teman kelasnya untuk pengadaan buku SKU-nya. Apakah teman-teman diadakan secara mandiri atau dikoordinir? Kalau tidak salah, buku SKU yang 3-in-1 itu harganya 10.000. Nah, biasanya belinya di Kuarcap. Kita gunakan buku SKU yang 3-in-1 atau yang besar 3 itu karena isinya ada SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Jadi dalam satu buku terdapat 3 materi. Biasanya harganya kurang lebih 10.000. Nah, itu nanti silakan dikoordinir kelas atau diserahkan ke Ambalan. Jadi nanti teman-teman beli sendiri atau dikoordinasikan. Nah, wajib semuanya memiliki. Yang mau menempuh maupun tidak menempuh. Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak sekolah. Itu saja teman-teman tugasnya pada pertemuan hari ini. Jangan lupa absensi karena absen segera akan saya kirim ke Bukayatun supaya untuk ditindaklanjuti. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pindah golongan, untuk sertifikatnya akan kami kirimkan secara online melalui alamat email masing-masing. Demikian pertemuan ke-8 yang dapat kami sampaikan. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.